Kali ini kelompok B1 akan mempresentasikan terkait dengan Wobble Syndrome, Cervical Vertebral Stenoic Myelopathy dalam mata kuliah ilmu penyakit dalam hewan besar veteriner, terkhususnya dalam neurologi. Dan ini merupakan anggota kelompok dari B1. CVSA merupakan salah satu gangguan neuromuskular yang ada pada kuda yang disebabkan oleh kompresi sumsum tulang belakang di area servikal ataupun leher. Penyakit ini juga sering disebut wobbler syndrome karena terjadi gejala klinis pada kuda, yaitu kuda berjalan dengan limbung atau wobbling gaitnya. Nah, kompresi ini dibagi menjadi dua, yaitu kompresi dinamis dan juga kompresi statis. Untuk kompresi dinamis biasanya terjadi secara intermittent atau saat-saat tertentu, misalnya saat leher kuda digerakkan. Sedangkan untuk kompresi statis itu terjadi secara kontinu, biasanya disebabkan karena usia kuda maupun stres fisik yang dialami oleh kuda itu sendiri. Faktor ini itu dipicu oleh banyak hal. Yang pertama ada genetik dan juga ras, karena di beberapa ras kuda yang pertumbuhannya cepat dan juga memiliki leher panjang itu cenderung mengalami penyakit ini. Lalu yang kedua yaitu ada faktor nutrisi dan juga pertumbuhan yang cepat, di mana terkadang overfeeding ataupun overdiet yang diberikan oleh pemilik ke kuda menyebabkan pertumbuhan terjadi terlalu cepat maupun nantinya tulang tidak terbentuk dengan baik sesuai dengan waktunya. Lalu yang terakhir juga ada faktor stres dan juga trauma fisik. Nah, biasanya trauma fisik ini mengakibatkan kuda-kuda itu mengalami kesakitan secara konstan maupun kontinu, yang bisa juga memicu kompresi pada tulang belakang di leher kuda itu sendiri. Baik, selanjutnya merupakan patofisiologi. Wobbler syndrome itu diawali oleh faktor predisposisi seperti genetik, pertumbuhan cepat, ketidakseimbang nutrisi, dan faktor lingkungan yang mengganggu perkembangan vertebrae servikal. Kondisi ini menyebabkan malinformasi atau malartikulasi vertebrae servikal sehingga terjadi penyempitan kanal vertebrae atau stenosis dan berkurangnya ruang bagi medula spinalis. Penyempitan kanal vertebrae menyebabkan kompresi medula spinalis baik secara dinamis maupun secara statis. Kompresi yang berlangsung lama itu menimbulkan trauma jaringan saraf dan gangguan perfusi darah sehingga terjadi iskemia dan hipoksia pada medula spinalis. Akibatnya terjadi demyelinisasi dan degenerasi akson yang mengganggu penghantaran impuls saraf terutama pada traktus proprioseptif dan juga motorik. Kerusakan ini menyebabkan gangguan koordinasi dan kontrol gerakan yang ditandai dengan ataksia, hipermetria, sering tersandung, sering menyeret ujung kuku, kesulitan berputar, serta kelemahan tungkai, terutama pada ekstremitas bagian belakang. Tanda klinis yang sangat khas ialah ataksia simetris. Selain itu, kuda juga sering sempoyongan dan juga sering tersandung. Pada kasus yang berat, kuda ini tidak bisa menjaga keseimbangan dan sampai terjatuh. Baik, selanjutnya itu pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan klinis dan neurologis yang dapat dilakukan. Pada pemeriksaan klinis dilakukan observasi kondisi umum melalui pengukuran suhu tubuh, frekuensi jantung, dan frekuensi respirasi, serta evaluasi postur tubuh dan pola berjalan untuk mendeteksi apakah adanya ketidakstabilan atau gangguan lokomosi. Selain itu juga dapat dilakukan palpasi pada daerah servikal guna menilai adanya nyeri, kekakuan, ataupun keterbatasan gerak pada leher. Pada pemeriksaan neurologis, meliputi evaluasi fungsi saraf kranial, penilaian derajat ataksia dan paresis, pemeriksaan propriosepsi atau foot placement test, yang dimana foot placement test ini digunakan untuk menilai propriosepsi dengan melihat kemampuan kuda mengembalikan posisi kaki ke posisi normal. Lalu ada tail push test dilakukan dengan menarik ekor saat kuda berjalan. Selanjutnya ada pemeriksaan walking backward test, yaitu di mana digunakan untuk mengevaluasi kondisi gerak saat mundur. Selanjutnya ada tail circle test, dilakukan dengan menggiring kuda berjalan melingkar sempit untuk mendeteksi apakah adanya ataksia yang lebih jelas. Dan yang terakhir ada head evaluation test, dilakukan dengan mengangkat kepala kuda saat berjalan. Nah, pada kasus Wobber syndrome, gejala ataksia biasanya lebih nyata akibat kompresi medula spinalis, spinal, dan cervical.
Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Nah, pada kasus CVSM, pemeriksaan penunjang yang pertama dilakukan adalah menggunakan radiografi servikal, di mana radiografi servikal ini bertujuan untuk mengevaluasi kelainan pada vertebra servikal. Nah, kelainan itu seperti apa? Kelainan ini seperti penyempitan kanal vertebralis, perubahan bentuk vertebra, terus osteokondrosis dan juga osteoartritis. Namun pada pemeriksaan ini memiliki kekurangan di mana hanya menampilkan struktur tulang dan tidak dapat mengevaluasi medula spinalis secara langsung, sehingga memerlukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut. Pada gambar di samping ini terlihat radiografi lateral servikal yang dimana menunjukkan osteoartritis pada articularis processus joint cervical 6 sampai cervical 7 yang ditunjuk pada panah putih. Nah, di mana pada radiografi ini ditandai dengan pembesaran dan perubahan bentuk tulang di sekitar sendi. Nah, temuan ini merupakan salah satu gambaran radiografis yang dapat ditemukan pada kasus CVSM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemeriksaan penunjang. Salah satunya adalah CT scan. Nah, jadi kelainan dari neuromuskular ini yang menyangkut dengan tulang itu bisa dilihat juga pada CT scan-nya. Dan di sini di gambar yang pertama itu ada sklerosis tulang. Kemudian ada terlihat di proses articularis kanan kirinya yang bagian vertebral cervical C4 nomor 15 itu dengan cervical stenosis myelopathy atau biasa disingkat dengan CSM. Nah, di situ yang ditanda panah adanya peningkatan sinyal vokal yang memanjang dari permukaan sendi ke tulang subkondylar. Kemudian ada penurunan sinyal juga di area sekitarnya yang itu menunjukkan adanya sklerosis pada tulang. Kemudian di gambar 2 itu masih dari gambar yang pertama tadi, itu terlihat area vokal yaitu bagian kehilangan tulang dari permukaan sendi ke arah tulang subkondral yang dikelilingi oleh tulang sklerotiknya yang ada di tanda panah hitam. Kemudian di gambar 3 dan juga 4, di gambar 3 itu terlihat kista tulang sejati, kemudian di bagian prosesus articularis kranial kiri, bagian vertebral cervical C7 nomor 17 itu juga terlihat adanya CSM. Nah, di sini terlihat ada peningkatan sinyal vokal berbentuk oval pada panahnya itu di tulang trabekularnya. Dan pemeriksaan menggunakan ini semua menggunakan MRI T2. Yang sebelah kanan itu menggunakan micro-CT-nya. Nah, untuk yang nomor 4 ini itu masih dari gambar yang nomor 3 itu di bagian panahnya ada fokus diskretnya kehilangan tulang trabekularnya. Selanjutnya pemeriksaan penunjang juga bisa dilakukan dengan myelografi. Nah, di sini ada salah satu contohnya di gambar A itu. Jadi ini proyeksi lateral myelogram vertebra cervical dari C3 sampai C5 dengan posisi fleksi atau menunduk. Nah, kemudian terlihat di sana itu ada penurunan signifikan kolom kontras, kolomnya itu kontras dorsal di pada tingkat artikulasi dari C3 ke C4 itu. Nah, kemudian di gambar B itu ada jadi menunjukkan proyeksi lateral myelogram vertebra cervical C2 sampai C4 pada posisi leher yang netral, jadi ketika tidak menunduk. Nah, pada level C3 atau C4 ini tidak ditemukan perubahan degeneratif sendi maupun malformasi vertebranya. Pada Wobbler syndrome terjadi penyempitan kanalis vertebralis cervicalis, terutama pada vertebrae C3 sampai C7 yang menyebabkan kompresi medula spinalis. Penyempitan ini dapat disebabkan oleh malformasi vertebrae, hipertrofi tulang, degenerasi sendi maupun penebalan jaringan lunak di sekitar vertebrae. Akibat kompresi tersebut, medula spinalis dapat mengalami pendataran atau flattening, deformasi hingga atrofi. Perubahan-perubahan inilah yang kemudian menimbulkan gangguan neurologis khas pada Wobbler syndrome. Selanjutnya pada histopatologi, pada gambar 1, pada tanda panah itu area vokal kartilago nekrotik yang tertahan dikelilingi oleh tulang subkondral dengan pewarnaan HE. Pada gambar 2, pada tanda panah itu pemisahan kartilago artikular dari tulang subkondral di bawahnya dengan sedikit jaringan fibrovaskular di dalam celah dengan pewarnaan HE. Pada gambar 3, pada tanda panah itu pembesaran lebih lanjut dari jaringan fibrovaskular yang mengisi celah dengan pewarnaan HE. Pada gambar 4, pada tanda panah itu kista tulang sejati yang terletak dalam trabekula tulang. Pada gambar 5 itu kista tulang yang dikelilingi jaringan
ikat fibrosa longgar berdekatan dengan tulang trabekula yang menebal ditandai dengan tanda panah bintang dengan pewarnaan HE. Pada gambar 6 itu trabekula tulang digantikan dan dimodel ulang oleh jaringan ikat fibrosa yang dikelilingi oleh tulang woven dengan pewarnaan HE. Pada gambar 7 itu pembesaran lebih lanjut dari jaringan ikat fibrosa dan trabekula tulang yang dilapisi oleh osteoblast dengan pewarnaan HE. Pada gambar 8 itu beberapa pulau matriks kartilago berwarna basofilik ringan dengan ukuran bervariasi ditandai dengan tanda panah dan dikelilingi oleh trabekula tulang yang menebal dengan pewarnaan HE. Penanganan Wobbler syndrome dapat dilakukan secara konservatif maupun pembedahan. Pada kasus ringan hingga sedang, terutama pada kuda muda, terapi konservatif dapat dilakukan dengan memodifikasi pakan agar pertumbuhan tulang tidak terlalu cepat, pemberian obat untuk mengurangi peradangan, serta pembatasan aktivitas untuk mencegah cedera lebih lanjut. Namun, jika terapi konservatif ini tidak berhasil atau kompresi pada medula spinalis sudah berat, maka dilakukan tindakan pembedahan berupa modified Sital Slough procedure, di mana prosedur ini menggunakan implan Bagby basket untuk menstabilkan vertebra yang abnormal sehingga tekanan pada medula spinalis dapat berkurang secara bertahap. Pencegahan Wobbler syndrome ini, terutama pada kuda, dapat dilakukan melalui manajemen nutrisi, kemudian aktivitas dan faktor genetik juga perlu diperhatikan, kemudian deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan dan pemeriksaan neurologis, di mana pencegahan ini sangatlah penting karena penanganan yang lebih cepat dapat memperbaiki prognosis penyakit. Jadi dapat disimpulkan bahwa Wobbler syndrome atau cervical vertebral stenosis myelopathy ini merupakan gangguan neurologis pada kuda akibat kompresi medula spinalis di daerah servikal yang menyebabkan gangguan koordinasi dan juga lokomosi. Diagnosisnya dapat dilakukan melalui pemeriksaan klinis, neurologis, dan juga pencitraan. Sedangkan penanganan dapat berupa terapi konservatif maupun tindakan pembedahan yang sesuai dengan tingkat keparahan kasus. Baik, itulah tadi video presentasi dari kelompok B1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dok Devi dan juga teman-teman yang telah setia menonton video ini sampai akhir. Kiranya video ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kita bersama. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Untuk itu, terima kasih dan salam Vetro!